Halo semua, film yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah film aksi komedi Amerika yang dirilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Simon Selen Jones dan dibintangi oleh Mark Wahlberg. Film ini menceritakan tentang seorang salesman bernama Dan Morgan. Dia adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang kini hidup sebagai salesman mobil di pinggiran kota Buffalo. Suatu hari ketika dia sedang berada di sebuah karnaval, ada seorang pemuda yang dengan sengaja mengambil fotonya, dan ini akan mengubah hidupnya, di mana foto itu akan mengungkap identitasnya di masa lalu. Film ini menampilkan perpaduan antara aksi dan komedi, dengan fokus pada dinamika keluarga dan bagaimana mereka menghadapi situasi berbahaya bersama-sama. Lalu bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang sales terbaik bernama Dan Morgan. Dengan mulut manisnya, dia mampu menjual sebuah mobil sport seharga miliaran rupiah hanya dalam waktu beberapa menit. And you're behind the wheel of a high-performance automobile like this? No one asked. Dan, I don't know how you do it. Guy looks like he just got himself a Lambo. Hey, one man's lemon is... Dan hidup bersama istrinya, yaitu Jessica, dan 3 orang anaknya, yaitu Nina, Kyle, dan Max yang masih bayi. Nina dan Kyle nampaknya tidak akur dengan ayah dan ibunya. Malam itu, Dan dan Jessica akan pergi merayakan anniversary mereka. Jadi Dan meminta Kyle untuk menjaga Max. Tapi Kyle menolak. Dia beralasan akan kerja kelompok bersama temannya. Kyle lalu melempar tugasnya ke Nina yang kemudian membuat mereka adu mulut. Nina mengatakan, apakah karena dia seorang perempuan, jadi dia harus jadi babysitter. Kesal dengan pertengkaran anak-anaknya, Dan pun akhirnya menyuruh Nina untuk menjaga Max. Dan hal ini membuat Nina marah dan akhirnya masuk ke kamar sambil membanting pintu. Sementara Kyle yang katanya akan kerja kelompok malah mendatangi markas temannya yang bernama Samir untuk bermain game online karena ternyata Kyle adalah salah satu player yang sangat terkenal dengan sebutan Killboy. Saat merayakan anniversary, Dan Jessica tak ragu menaiki roller coaster dan bernostalgia pada masa muda mereka saat mereka masih berpacaran. Setelah menaiki roller coaster, mereka kemudian berjalan sambil ngobrol. Keduanya lalu berciuman di tempat umum. Diam-diam seorang pemuda memotret mereka dari jauh dengan kamera HP. Dan yang terpancing emosinya saat tahu kalau ada yang mengambil fotonya secara diam-diam, lalu meminta pemuda itu untuk menghapus fotonya tadi. Bukannya takut, pemuda itu malah menyiram kepala Dan dengan jus tomat dan menghinanya dengan sebutan pecundang. Namun karena tidak ingin membuat keributan, Jessica lalu mengajak Dan pergi. Dan pun mengalah dan memilih untuk pulang. Don't do that. Yeah, listen to your lady, Dan. Oh. Di tengah perjalanan, saat di dalam mobil, Jessica mengatakan bahwa dia tidak ingin Dan berkelahi dengan berandalan tadi. Karena menurut Jessica, Dan adalah pria yang cinta damai dan tidak suka kekerasan. Keesokan harinya ketika Jessica mendatangi kelas kickboxing, di sana dia berkenalan dengan seorang wanita bernama Gwen, yang ternyata berprofesi sebagai pengusaha travel. Jessica yang saat itu berpasangan dengan Gwen untuk berlatih memukul samsak, tanpa sengaja memukul kepala Gwen, tapi untungnya Gwen tidak apa-apa dan hanya sedikit memar di bagian rahangnya. 17. Saat istirahat, Jessica lalu meminta maaf kepada Gwen sambil menanyakan kondisinya. Jessica menceritakan ketiga anaknya kepada Gwen dan juga tentang suaminya yang tidak pernah mau keluar kota. Meskipun saat ini Jessica tetap menganggap Dan sebagai suami yang luar biasa. Gwen yang baru saja kenal beberapa menit yang lalu pun kemudian memberikan kartu namanya, sambil bergegas pergi karena harus segera mengejar pesawat. Sementara itu di sebuah supermarket saat Dan bersama Max sedang berbelanja, seorang laki-laki kulit hitam dan berambut gimbal tiba-tiba menyerang Dan. Dan yang saat itu masih menggendong Max pun terpaksa harus melawan dan tetap berusaha menghindar, supaya Max tidak terkena pukulan. Okay, hold on. Hal ini tentu saja membuat pengunjung yang lain ketakutan dan harus menghindar. Hingga akhirnya, Max pun berhasil melumpuhkan si rambut gimbal. Daniel. Oh, I'm so sorry, Mrs. Overmeyer. Dan lalu segera pulang ke rumah dan memarkirkan mobilnya dengan sedikit atraksi yang tentu saja membuat tetangganya melongo. Saat di rumah, Dan segera membuka laci di bawah tangga yang ternyata dia menyembunyikan beberapa senjata api, paspor,
dan uang yang sangat banyak. Namun karena paspornya sudah kadaluarsa, dia pun lalu menghubungi temannya yang bernama Augie untuk menyiapkan paspor dan identitas baru untuknya dan keluarganya. Augie lalu menceritakan kalau selama ini Dan dicari oleh McCaffrey, mantan atasannya yang ini menariknya kembali ke dunia kriminal. Sambil menelepon, Dan juga tergesa-gesa mengemasi barang-barang yang akan dibawa untuk melarikan diri. Dan lalu meminta Augie untuk menemuinya di Las Vegas 3 hari kemudian. Dan pun kemudian bergegas menjemput Nina di sekolah. Di sini setelah memberi uang sogokan kepada salah satu teman Nina, Dan baru tahu kalau ternyata Nina bukannya belajar, tapi malah nongkrong di bawah kursi stadion bersama teman satu gengnya. Dan pun segera menyusul Nina ke stadion. Dan berkat Nina pula, Dan baru tahu bahwa Kyle juga tidak sedang belajar, melainkan sedang nongkrong di rumah temannya untuk bermain game. Dan pun segera menjemput Kyle di rumah Summer. Dan lalu menanyakan kenapa Kyle tidak berada di klub catur. Dan Kyle pun berbohong kalau hari ini klub caturnya libur. Dan yang tahu kalau Kyle berbohong, berusaha menahan kemarahannya dan meminta Kyle segera masuk ke dalam mobil. Dia kemudian bergegas mendatangi tempat kerja istrinya, di tempat kerja Jessica, dan lalu mengatakan kalau hari ini mereka akan ke Las Vegas. Awalnya Jessica heran, tapi Dan terus membujuk Jessica kalau mereka akan berlibur dengan iming-iming bahwa Jessica bisa jalan-jalan dan shopping sepuasnya di Las Vegas. Jessica pun akhirnya setuju. Saat akan keluar dari tempat parkir dan melihat ada seseorang di dalam mobil yang sedang mengawasinya dari seberang jalan, Dan pun berusaha mengecoh mereka dengan mengundurkan mobilnya dan mencari jalan lain agar bisa keluar dari sana. Di jalan Dan berusaha tetap waspada. Dan benar saja, dengan bantuan pelacak yang ternyata telah diletakkan di mobil Dan, mereka pun bisa menemukan posisi Dan. Dan yang saat itu sudah panik, tapi tetap berusaha tenang di depan keluarganya. Untuk mengelabui orang yang mengikutinya, Dan akhirnya masuk ke dalam sebuah bengkel di dekat tempatnya bekerja, sehingga membuat anak dan istrinya heran dengan tingkah laku Dan. Dan pun beralasan bahwa dia harus memeriksa oli, cairan pendingin, dan tekanan ban, sambil menaikkan mobilnya dengan mesin hidrolik. Kemudian diam-diam dia memindahkan pelacak itu ke mobil temannya yang bernama Hal, yang kebetulan sedang berada di sana. Hey guys, Yes. we're ready. Are we going to Vegas or are we just going to live up here? Di tengah perjalanan menuju Las Vegas, Dan merampas HP Jessica dan anaknya, kemudian melemparnya ke sungai dengan dalih supaya mereka lebih menikmati perjalanannya dan tidak terbelenggu dengan teknologi. Now. What? Seriously? What? Give it up. Now. My wrist, just like that. And trust me, it's gonna bring us all closer together. Just you wait. Safe. You've lost. Hal ini membuat keluarganya heran sekaligus panik. Artinya Dan tidak bisa lagi menggunakan Google Maps. Sehingga ia pun harus segera berhenti di sebuah lembaga bantuan pengendara untuk meminta peta menuju Las Vegas. Collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something you watch it jump like a handle dance. Crush the speaker that booms. I'm killing your brain. Sementara itu di rumah Dan, seorang laki-laki bernama McCaffrey yang merupakan mantan bos Dan, dengan bantuan seorang hacker yang saat ini gagal menemukan lokasi Dan dan keluarganya, dia mendapatkan informasi kalau Kyle ternyata adalah seorang gamers yang cukup terkenal. McCaffrey kemudian meminta anak buahnya untuk mengawasi jalan dan segera menemukan Dan. Karena menurutnya, Dan akan kesulitan untuk ganti mobil tanpa memberitahu keluarganya. Malam itu di sebuah penginapan, saat Dan sedang berbicara dengan resepsionis untuk memesan kamar, Kyle yang saat itu sedang ngobrol dengan Nina diambil oleh seorang perempuan yang ternyata adalah penggemar Kyle di dunia game, yang lebih dikenal dengan sebutan Killboy. Dan yang saat itu melihat Kyle sedang selfie bersama salah satu penggemarnya dan menyadari kalau anaknya terkenal serta yakin bahwa dalam waktu singkat foto itu akan viral, dia pun memilih untuk segera pergi dari penginapan itu. Di perjalanan, sementara Jessica, Nina, dan Kyle tertidur pulas, Dan terus mengemudi. Sementara itu dari atas jembatan beberapa orang sedang mengawasi Dan dan kemudian membuntutinya dengan sepeda motor. Dan yang menyadari hal itu, segera mengeraskan volume musik di mobilnya sambil menginjak gas dan melesat untuk menghindari musuh yang memiliki skill menembak yang tidak pernah meleset. Sambil fokus menyetir, Dan juga membalas tembakan dari para musuhnya dan tetap mengawasi keluarganya supaya tidak terbangun. Dengan aksinya yang luar biasa,
dan akhirnya berhasil mengalahkan musuhnya satu persatu. Saat itu Max yang belum tidur tampak santai dan menikmati aksi ayahnya. I was flying. Keesokan harinya, saat tiba di Iowa, Nina begitu semangat karena pacarnya kuliah di sana. Nina pun mengajak keluarganya untuk mampir ke The University of Iowa, tempat pacarnya kuliah. Meskipun keluarganya tidak suka dengan pacar Nina, tapi mereka akhirnya memutuskan untuk melihat-lihat kampus pilihan Nina. Di dalam area kampus, Jessica yang saat itu ditantang oleh seorang mahasiswa untuk minum bir dari gentong, dia pun memutuskan untuk bergabung dengan mahasiswa di sana dan menjadi pusat perhatian. Saat mengikuti tur kampus, Dan melihat seseorang yang mencurigakan, dan kemudian segera menghampirinya. Pria itu mengaku sebagai orang Jerman serta memiliki bisnis jagung di Iowa. Dia juga mengaku sedang mencarikan putrinya kampus yang cocok, tapi Dan masih curiga. Tapi ternyata kecurigaan Dan salah. Saat dia sedang berbicara dengan laki-laki itu, tiba-tiba seorang laki-laki datang dan menyerang Dan. Dan pun harus melawan orang itu, sementara di ruangan sebelah, keluarga Dan sedang mendengarkan penjelasan dari pemandu tur. Saat itu Dan yang hampir terdesak berhasil menusuk kaki musuhnya dan kemudian berhasil melumpuhkan orang itu. Di tempat lain, Nina yang menghampiri pacarnya yang bernama Trevor, dia justru mendapatkan Trevor sedang berduaan dengan seorang wanita di dalam asramanya. Nina lalu pergi sambil menangis dan menghampiri keluarganya. Tak tega melihat putrinya patah hati, Dan pun mengajarkan Kyusujitsu, sebuah jurus seni bela diri dari abad ke-13 untuk melumpuhkan lawan. Nina pun segera mempraktekannya pada Trevor. Nina pun akhirnya tampak bahagia karena berhasil membalas sakit hatinya. Perjalanan pun dilanjutkan dengan kondisi ikatan emosional yang jauh lebih baik di antara mereka. Nina yang saat itu mulai semakin dekat pada Dan. Dia memutuskan untuk melanjutkan mimpinya sebagai jurnalis, dan Dan pun mendukungnya. Besoknya saat di penginapan, Dan menghubungi Augie untuk menemuinya di bar Aria jam 6 sore. Setelah menelpon Augie, Dan memiliki kesempatan untuk berdua dengan Kyle, di mana saat itu Kyle memanfaatkan momen ini untuk menjelaskan bagaimana dirinya begitu jatuh cinta kepada dunia gaming. Tapi bagi Dan, dunia gaming tidak akan memberikan jaminan untuk masa depan. Kyle kemudian menunjukkan kemampuannya dengan menantang adu permainan tembak laser. Dengan perjanjian, jika Kyle menang, maka Dan tak boleh melarangnya bermain game. Sementara jika kalah, Kyle akan menuruti semua keinginan Dan. Just pull the trigger. Oh, I got see. Dan Kyle pun kalah. Tapi berkat permainan itu, mereka pun jadi semakin akrab dan Dan mengakui kehebatan Kyle serta mendukung keinginan Kyle. Perjalanan pun dilanjutkan. Dan mereka tiba di Las Vegas dan menyewa sebuah kamar hotel kelas President Suite yang mewah. It's all ours. Thank you for being exceptional members, Levon. How nice. Saat keluarganya sedang asik mengagumi suite yang mereka sewa, Dan izin untuk turun menuju bar Aria dan bertemu Augie serta mengambil pesanannya. Malamnya, Dan berencana mengajak istrinya dinner untuk menceritakan segalanya. Tapi sebelum pergi, Dan memperingatkan Nina dan Kyle agar menjaga Max dengan baik dan tidak keluar kamar. Tapi kedua bocah itu bukannya menghiraukan peringatan Dan. Mereka malah langsung keluar dari hotel dan mengeksplor tempat-tempat sekitar hotel. Lalu Kyle mengajak Nina menuju HyperX, di mana para gamers berkumpul. Awalnya Nina menolak, tapi akhirnya mengikuti setelah diancam akan ditinggal. Dengan ketenaran Kyle, ia langsung dikenal oleh para gamers yang ada di sana. Kyle bahkan langsung mendapat kesempatan untuk bermain babak grand final. Sementara itu Jessica terlalu menikmati waktunya, sehingga Dan tak memiliki kesempatan untuk menceritakan yang sebenarnya. Tapi saat Dan berusaha menjelaskan, dia malah menggunakan bahasa Perancis. Dan Jessica yang tidak memahami langsung menjawab seksi sekali. Je parle silent. Encore.
quand tu sauras qui je suis réellement. Crazy sexy. Why does that? Sementara Kyle bermain game dan mengikuti babak final, Dan dan Jessica asik bermain di kasino. Dan yang saat itu mengkhawatirkan anak-anaknya mencoba untuk menelepon mereka, tapi karena tidak ada jawaban, Dan pun memilih untuk kembali ke kamar. Saat di dalam kamar, seseorang yang berhasil menyelinap langsung menyerang Dan dengan tembakan yang membabi buta. Untungnya Dan menyadari dan langsung menghindar. Sementara satu orang lain berhasil menangkap Jessica yang sedang santai di atas ranjang, dan disinilah Jessica baru tahu siapa Dan sebenarnya. Well, I say she does now, Sean. Kids. How's that sound? Dan sekali lagi, Dan berhasil mengalahkan mereka dan membebaskan Jessica. Jessica yang saat itu shock, langsung muntah dan lari ke kamar mandi. Setelah itu mereka pun langsung pergi ke HyperX untuk menjemput ketiga anak-anak mereka. Di HyperX, Kyle baru saja memenangkan permainan dan seluruh penonton sedang meneriakkan namanya tepat saat Dan dan Jessica sampai. Killboy, it's just you and me. I have a res. It's Killboy. Who's Killboy? Dan kemudian mengajak mereka untuk segera bergegas pergi. Dana dan Kyle jelas menolak. Lalu Dan menjelaskan tentang masa lalunya sebagai pembunuh bayaran. Tapi di sini Nina dan Kyle bukannya percaya, tapi malah menertawakan ayahnya. Hingga tiba-tiba sebuah tembakan melesat ke arah mereka. Dan pun segera melindungi keluarganya. Setelah berhasil melumpuhkan musuhnya, Dan segera mengajak keluarganya keluar dari HyperX. Di pinggir sebuah kolam renang, tempat yang dirasa aman, Dan menceritakan bahwa dahulu dia adalah orang miskin bernama Shane dan menjadi tentara saat usianya 18 tahun. Suatu hari seorang laki-laki bernama McCaffrey menawarinya pekerjaan untuk membunuh orang-orang jahat yang tidak tersentuh oleh pengadilan seperti koruptor, mafia, dan semacamnya. Namun pada akhirnya McCaffrey mulai rakus dan membuat semua anak buahnya menjadi pembunuh bayaran bagi orang-orang yang berani membayar dengan tinggi. Di sini keluarganya benar-benar kecewa, terutama Kyle yang merasa ayahnya sangat munafik karena melarangnya bermain game, sementara ayahnya adalah mantan seorang pembunuh bayaran yang sudah ikut 26 operasi dan menghabisi 43 orang. Dan pun kembali bercerita, sejak saat itu, Dan berusaha keras untuk meninggalkan dunia McCaffrey, hingga akhirnya ia bertemu dengan Jessica dan membangun rumah tangga bersamanya. Saat ini lokasi mereka telah ditemukan, dan kemudian mengajak seluruh keluarganya untuk melanjutkan hidup dengan memberikan identitas yang berbeda. Jessica marah karena menganggap Dan tidak mempercayainya. Meski Dan sudah mencoba untuk menjelaskan semuanya, tapi Jessica memutuskan untuk meninggalkan Dan dan membawa anak-anak. Jessica pun segera menghubungi Gwen. I was wondering if you could help with some travel from it. Esoknya, Jessica benar-benar meninggalkan Dan di hotel dan segera mendatangi Gwen. Gwen lalu mengajak Jessica dan anak-anaknya untuk sarapan di dalam pesawat pribadinya. Disinilah baru diketahui bahwa Gwen adalah mantan pacar Dan yang gagal move on. Gwen sengaja bekerja sama dengan McCaffrey dan mempergunakan keluarga Dan untuk memancing Dan datang. Jessica yang saat itu menyadari cerita dari Gwen langsung berencana untuk segera pergi, namun dia dihadang oleh McCaffrey. McCaffrey kemudian menelpon Dan dan memintanya bergegas menuju ke kasino Poseidon dalam waktu 30 menit. Sampai di tempat yang dimaksud, Dan langsung dibawa ke lantai atas, tempat di mana anak dan istrinya sedang disandra. Setibanya di sana, dia disambut oleh McCaffrey yang ternyata adalah ayah kandung dari Dan. No hug for your old man. I start. McCaffrey berjanji akan menjamin keselamatan keluarga dia, asalkan Dan mau kembali dan menjadi pewaris dari bisnis McCaffrey. Akhirnya, Dan terpaksa menerima tawaran McCaffrey saat istrinya diancam akan dieksekusi. McCaffrey lalu meminta Spiros, salah satu anak buahnya, untuk mengantar Jessica dan anak-anaknya ke bandara. Saat menuju lift turun, Nina dan Kyle membujuk Jessica untuk menyelamatkan ayah mereka. Setelah perdebatannya cukup panjang,
dan mengumpulkan keberaniannya, Jessica akhirnya mencoba mengalihkan perhatian Spiros dengan berpura-pura mengganti popok Max. Jessica pun kemudian melemparkan popok Max ke wajah Spiros dan mendorongnya hingga jatuh ke bawah. Jessica pun kembali bersama ketiga anaknya untuk menyelamatkan Dan yang sedang bersama Gwen. Saat itu Dan berhasil membuat Gwen pingsan dan segera mengikat teknisi drone. Hey, tie him up. Yeah, you. Come on. Everyone I know is talking about what Killboy did at HyperX last night. Di bawah, McCaffrey yang berusaha menghubungi Spiros mulai curiga karena Spiros tidak mengangkat teleponnya dan dia pun segera kembali ke atas. Dan yang saat itu telah mengambil alih drone mengetahui kalau anak buah McCaffrey saat ini sedang menuju ke tempat Dan berada. Dan tahu betul bahwa ia harus membereskan ayah dan seluruh anak buahnya. Dan lalu mempercayakan Cal untuk menggunakan drone supaya bisa mengawasi anak buah McCaffrey sekaligus membantu Dan yang turun untuk menghadapi McCaffrey dan seluruh anak buahnya. Well, I have something they don't have. Killboy. You got a shot? Negative. I don't see him yet. Dan kemudian menyiapkan bom di dalam tas Mac, lalu meletakkan di dalam lift dan meledakkan tepat mengenai anak buah McCaffrey. Lalu dia menghabisi mereka satu persatu. Kali yang saat itu menjadi mata-mata Dan, terus memberikan aba-aba pada Dan. Man in your six. Sehingga Dan bisa dengan leluasa menghajar anak buah McCaffrey. McCaffrey yang saat itu menyadari ada drone yang memata-matai segera menghubungi Gwen. Yang tepat saat itu Gwen kembali sadar. McCaffrey menyuruh Gwen untuk merebut drone-nya kembali. Gwen pun langsung pergi ke atap untuk membunuh keluarga Dan. Demi melindungi anak-anaknya, Jessica pun nekat menghadapi Gwen sendirian. Meskipun saat itu dia sempat kewalahan dan telah berkali-kali dijatuhkan olehnya. The one on the left now. Di tempat lain, Dan masih berusaha melawan 9 anak buah McCaffrey dengan dibantu oleh Kyle melalui drone. Setelah Dan berhasil melumpuhkan semua anak buah McCaffrey, kini yang tersisa hanya McCaffrey seorang diri. Keep him coming. He's coming right. 2 left, including Granddad. Man on your right. Tapi saat itu McCaffrey berhasil merusak drone, sehingga Kyle tidak bisa membantu Dan. Dan pun harus menghadapi ayahnya sendiri yang kelihatan cukup tangguh, sehingga Dan tampaknya cukup kewalahan. Sementara itu di atas, Jessica yang jatuh ke lantai bawah mencoba untuk kembali menjadi atlet lompat galah dan kemudian akan menendang Gwen. Tapi sayangnya bambu yang dipakai malah patah. Jessica tidak menyerah. Dia kembali mengambil bambu yang sudah patah, berjalan beberapa langkah, dan kemudian melemparnya, dan tepat mengenai jantung Gwen hingga tembus ke belakang. Dan akhirnya Jessica pun berhasil mengalahkan Gwen. We're not done! Mereka berempat kemudian turun untuk membantu Dan menghadapi McCaffrey. Saat itu Dan sedang terdesak menghadapi McCaffrey. Tepat saat McCaffrey akan menembak Dan, Nina berhasil mengalihkan perhatian McCaffrey. I know you think that we probably hate you, and when I look at you, I don't just see a cold-blooded killer. Maybe there's a way for us to move forward. Dan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dia segera memukul McCaffrey dengan tongkat besi yang kemudian membuatnya roboh. 6 bulan kemudian, bisnis gelap McCaffrey bangkrut berkat berita yang ditulis oleh Nina di sebuah koran dan membuatnya menjadi jurnalis berprestasi termuda di Buffalo. Dan kemudian menjadi konsultan keamanan. Jessica menjadi pelatih olahraga, sementara Cal semakin terkenal dengan hobi gamingnya yang telah mendapatkan restu penuh dari keluarga. Film kemudian diakhiri dengan adegan di mana Dan dan keluarganya lebih menghargai momen kebersamaan dan sedang bersiap-siap untuk melakukan road trip. Pada akhirnya, keluarga bukan hanya tentang darah, tapi tentang bagaimana kita melindungi, mencintai, dan tetap bersama di saat-saat tersulit. Dan Morgan mungkin punya masa lalu yang kelam, tapi satu hal yang pasti, keluarganya adalah rencana terbaik yang pernah dimilikinya. Karena dalam hidup ini bukan tentang siapa kita dahulu, tapi tentang siapa yang selalu ada di sisi kita hingga akhir. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini, dan ingat, keluarga adalah rumah yang sebenarnya.
Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Tetap cintai keluarga kalian, apapun yang terjadi. Saya, Mr. Krebo. Sampai jumpa di video selanjutnya.